Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم. Hadirin rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita yang Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Tentunya kita sebagai mukmin meyakini bahwa kehidupan dunia ini tidak akan selama-lamanya atau sifatnya hanya sementara. Karena ada kehidupan yang abad dan abada yang tidak akan pernah habis dan tidak pernah berakhir, yaitu kehidupan setelah kematian atau yang disebut dengan alam akhirat. Oleh sebab itu, banyak para ulama menjelaskan kepada kita, bahkan hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita juga bahwa ketika kita hidup di dunia, berbaik-baiklah kehidupan dunia ini untuk menjadi bekal kehidupan di akhirat. Ad-dunya majrul akhirah. Jadikan dunia ini tempat berladangnya akhirat. Karena pada suatu saat yang namanya kehidupan dunia akan berakhir, yaitu dengan datangnya kematian. Sebagaimana Al-Quran telah menjelaskan, "Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Di mana telah datang ajalnya seseorang, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak akan bisa seseorang itu menunda atau mendahulukan. Hadirin rahimakumullah. Ayat ini menjelaskan kepada kita, mengingatkan kepada kita bahwa yang namanya kehidupan ini tidak akan selamanya. Oleh sebab itu, Allah telah memberikan rambu-rambu kepada kita, telah memberikan contoh kepada kita, yaitu dengan diutusnya para rasul, telah memperingatkan kepada kita, yaitu dengan diberikannya wahyu kepada para rasul. Tentunya rasul yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberikan wahyu yang terbesar, yaitu dengan Al-Quran. Maka salah satu fungsi Al-Quran merupakan sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Bahwa Al-Quran merupakan petunjuk, tidak ada keraguan di dalamnya bagi orang-orang yang bertakwa. Hadirin rahimakumullah. Tentunya dalam kehidupan dunia ini Allah memberikan dua jalan. Wahadainahun najdain. Ada jalan kebaikan, ada jalan keburukan. Dan dua-duanya memberikan konsekuensi yang berbeda. Ketika kita mengikuti jalan kebaikan yang sesuai Allah perintahkan, maka tentunya
Allah akan memberikan pahala dan ganjaran kepada kita, yaitu yang berupa surga. Tetapi seandainya kita jauh daripada jalan-jalan Allah yang Allah perintahkan, bahkan kita banyak maksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka tinggal tunggu, inna azabi lasyadid, kata Allah, adalah siksa yang sangat keras. Atau dengan bahasa lain, Allah telah menyediakan tempat bagi orang-orang yang durhaka kepadanya, yaitu berupa neraka. Hadirin rahimakumullah. Setiap muslim tentunya dia seluruhnya akan dijamin oleh Allah masuk surga. Sebagaimana hadis Rasulullah disebutkan, kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Setiap umatku, kata Rasul, seluruhnya akan masuk surga, illa man aba, kecuali orang yang tidak mau. Maka Rasulullah bertanya, maaf, bukan Rasulullah, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, faqad aba. Kata para sahabat, ya Rasulullah, siapa sih orang yang tidak mau masuk surga? Rasulullah menjawab, waman ata'ani faqad aba waman asani, waman ata'ani dakhala al-jannah waman asani faqad aba. Maka barang siapa yang turut mengikuti aturan-aturanku, mengikuti perintah-perintahku, kata Rasul, mengikuti ajaran-ajaranku, maka merekalah yang akan masuk surga. Tetapi waman asani faqad aba, barang siapa yang bermaksiat, jauh dari perintah Allah, jauh daripada perbuatan yang dicontohkan oleh Rasulullah, maka merekalah termasuk orang-orang yang tidak mau masuk surga. Hadirin rahimakumullah, sedurhakannya orang mukmin, sedurhakannya orang Islam, sedurhakannya orang muslimin wal muslimat, kalau di dalam hatinya masih ada kalimatun thayyibah, selama dia tidak musyrik terhadap Allah Subhanahu wa taala, tentunya Allah akan jamin dia masuk surga. Tapi tentunya dengan beberapa syarat. Kalau diibaratkan pakaian, tentunya akan berbeda. Kalau pakaiannya baik, pakaiannya yang agak utuh, maka dicucinya pun sebentar. Paling hanya dikocorkan oleh air, kemudian disimpan. Tapi kalau misalkan lap yang kotorannya banyak, bekas main bola, selain pada disese, dikeum, pakai rinso, disikat lagi sampai bersih, baru disimpan. Begitupun dengan kita. Maka jangan pernah risau dan jangan pernah bingung, asal kita tidak musyrik terhadap Allah Subhanahu wa taala, Allah akan masukkan kita ke dalam syurga. Namun hadirin rahimakumullah, ada beberapa golongan yang selamat masuk surga. Tentunya dia tidak ada siksaan terlebih dahulu, atau tidak masuk neraka terlebih dahulu. Siapakah? Yang pertama, kata Rasul, atibul kalam, mereka yang senantiasa membaguskan ucapannya. Dalam arti kata, ucapannya yang bagus itu bukan berarti sopan, ya, bukan berarti bahasanya halus, ya. Karena sopan itu, halus itu tergantung kebiasaan, tergantung tempat. Tetapi yang lebih umum di sini adalah ucapan-ucapannya yang tidak menyakiti hati orang. Walaupun perkataannya halus, bagus, sopan, tapi menyakitkan bagi orang lain ketika mendengar, maka itu termasuk yang membahayakan. Maka dalam hadis disebutkan, salamatul insan fi hifdzil lisan, selamatnya manusia tergantung bagaimana dia menjaga lisan. Yang kedua adalah wa'afshus salam, yaitu orang yang senantiasa menyebarkan salam. Maka kewajiban seorang mukmin ketika bertemu dengan mukmin yang lain, maka ucapkanlah salam. Yang ketiga, wasil arham, yaitu yang senantiasa bersilaturahmi, bertemu dengan sanak saudaranya, berkunjung, memperpanjang tali persaudaraan, menyambungkan tali persaudaraan yang putus,
maka dia akan termasuk masuk surga. Kemudian selanjutnya wasalli bil laili wan nas niyam. Yang selanjutnya adalah mereka yang senantiasa salat pada tengah malam dalam keadaan manusia sedang lalap tidur, yaitu salat tahajud. Maka ketika orang melakukan salat tahajud, Allah menjanjikan asa rabbuka ayyab'atsaka maqaman mahmuda, maka dia akan dibangkitkan oleh Allah, ditempatkan dengan tempat yang sangat terpuji. Allah akan berikan kemuliaan, Allah akan berikan tempat mahmuda yang terpuji. Hadirin rahimakumullah, maka akhir daripada disebutkan summa dakhulil jannata bisalamin, kemudian orang-orang yang tadi, maka kata Rasul, masuklah ke dalam surga bisalamin, dengan selamat. Jadi kesimpulannya, orang yang selamat ketika masuk surga, yang pertama, orang yang senantiasa membaguskan ucapannya, dalam arti kata tidak menyinggung orang lain. Yang kedua, orang yang senantiasa menyebarkan salam. Yang ketiga, orang yang senantiasa bersilaturahmi. Yang keempat, orang yang senantiasa melakukan sholat malam dengan keadaan manusia sedang terlelap tidur, dia bangun malam, salat malam, memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia yang akan masuk surga dengan selamat. Demikianlah yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Usikum binafsi wa taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.